dengan penutupan ratusan gerai Alfamart, bahkan hingga 400 gerai Pak di sepanjang tahun 2024 ini. Apa sebetulnya Pak yang menjadi latar belakang penutupan? Apakah memang ini strategi efisiensi atau memang ini menjadi sinyal bahwa memang daya beli masyarakat betul-betul menjadi lampu kuning Pak bagi industri retail? Ya, sebetulnya pertanyaan langsung Sasa udah jawab nih. Ya, Ini adalah langkah strategis daripada perusahaan, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang lebih besar ke depannya. Karena itu, perusahaan mengambil keputusan, ya toko-toko di mana potensi dan hasilnya itu sangat memberatkan. Sehingga kita mencari lagi lokasi yang tentunya kita harapkan bisa memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar dibandingkan gerai yang ada pada saat ini. Dan bahkan saya pastikan bahwa gerai yang kita tutup dengan yang dibuka jauh lebih banyak. Tentunya sekali lagi itu dalam rangka untuk meningkatkan ya kinerja perusahaan supaya perusahaan bisa mendapatkan revenue yang lebih besar, juga termasuk keuntungan yang didapat. Faktor-faktornya apa saja Pak sehingga yang menjadi juga salah satu dari strategi ekspansi perusahaan atau efisiensi? Pertama dalam konteks yang tutup dulu ya. Tutup itu banyak faktor. Faktor yang pertama memang tidak dipungkirin adanya gerai yang nilai sewanya dari sekian lama yang kita sewa dan kita sewa akan perpanjang di tahun ini, tentunya ada peningkatan nilai yang luar biasa. Sehingga di dalam proyek evaluasi kita tidak mendapatkan satu gambaran yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan. Nah karena itu toko-toko seperti itu kita lakukan penutupan. Dengan catatan kita membuka gerai yang tentunya lebih menguntungkan dalam hal bisnisnya. Seperti itu. Bisa dikasih gambaran Pak, seberapa signifikan sih kenaikan biaya sewanya sehingga tadi Alfamart dengan kalkulasi secara internal memutuskan menutup 400 gerai di sepanjang tahun ini? Baik, sambil contoh saja. Kita sewa kurang lebih bisa minimal kita sewakan 5 sampai dengan 10 tahun minimal. Ya. Contoh kalau kita sewa dengan jangka waktu 10 tahun, pasti biasanya kita sebut BOT. Artinya ada rumah ataupun ada bangunan yang kita hancurkan untuk kita membangun kembali. Sama aja sepertinya kita menyewa lahan kosong. Dan kita membangun tentunya setelah 10 tahun atau pada saat kita ingin perpanjang lagi, ini sewanya bisa naik lebih daripada 5 kali lipat. Wow. Kalau dari segi nilainya Pak, range-nya berapaan sih Pak untuk satu unit? Ya dulu unit? mungkin kalau sewa, kalau dana tanda kutip tanda kosong, mungkin kita hanya sekitar 50 sampai 60 juta per tahun. Tapi sekarang mungkin 300 juga belum tentu mau. 300 juta per tahun, wow. Ya, itu setelah saya bilang tadi ya, tanah kosong kita bangun dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua, banyak juga pihak-pihak pemilik daripada gerai atau ruko yang sudah tidak mau menyewakan, dia mau usaha sendiri. Dan ini juga tidak bisa kita paksakan dan sebagainya. Nah karena itu, berapa bulan sebelum terjadinya kesepakatan bahwa tidak diperpanjang lagi, tidak sesuai, kita sudah mencari titik-titik lokasi yang lebih menguntungkan ketimbang kita memperpanjang daripada sewa tempat tersebut. Seperti itu. Mayoritas ratusan gerai yang ditutup ini lokasinya di mana Pak? Apakah memang kebanyakan di Jawa atau seperti apa? Ya kalau saya ingin sampaikan lebih banyaknya di Jawa. Di Jawa, biaya sewanya naik hingga tergantung ya sekarang ya? tadi ya. Kalau tadi BOT tadi rata-rata seperti itu. Selain biaya sewa, faktor apa lagi Pak yang menyebabkan 400 unit toko Alfamart ini bisa dikatakan ditutup? Ya, yang pertama tadi saya bilang bahwa secara bisnis kita ada hitungan. Selama hitungan kita perkirakan tidak menguntungkan, perusahaan harus mencari jalan keluar yang lain. Nah, artinya kita mencari tempat yang ideal, yang tentunya dalam cost operasionalnya tidak terlalu membebani company. Nah, lokasi-lokasi lain kita masih menganggap masih cukup banyak. Nah, ternyata apa yang kami lakukan penutupan tersebut, kita membuka lebih banyak daripada. Dan itu salah satu ya strategi perusahaan di dalam menghadapi kondisi yang kita hadapi saat ini. Tapi dalam hitung-hitungan Alfamart Pak, terkait dengan gerai yang tutup ini, apakah memang daya beli masyarakat ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu faktor Pak terkait dengan pendapatan dari Alfamart sehingga sejumlah gerai Alfamart ditutup? Kalau dari konteks itu saya rasa tidak ada hubungan langsung ya. Tidak ada hubungan langsung. Ini lebih kepada katakanlah suatu penjualan yang memang sudah terbentuk ya, di compare dengan biaya cost yang
jauh lebih tinggi. Seperti itu. Biasanya growth daripada satu toko itu dimulai dari pertama buka toko sampai 2 sampai 3 tahun. Setelah itu terjadi, mohon maaf, stagnan, kecuali di dalam konteks kenaikan harga jual barang dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Tapi terkait dengan daya beli masyarakat tadi, artinya tidak ada dampak langsung ya Pak yang dirasakan bagi perseroan? Kalau dalam konteks yang kaitan dengan tutup toko itu relatif, Tidak ya? Tidak secara langsung ya, seperti itu. Di tahun 2025 tadi Anda katakan Alfamart justru akan membuka gerai yang lebih banyak lagi Pak, bahkan 1.200-an toko ya Pak yang akan dibuka. Betul. Nah, pemetaan lokasi ini seperti apa sih pertimbangannya dari Alfamart? Ya, kalau dalam konteks lokasi, kita setiap tahun, di ujung tahun atau 3 bulan sebelumnya, kita sudah melakukan mapping. Mapping ini tentunya sebagai dasar kita akan melakukan satu ekspansi di satu tempat. Ya. Yang kedua, banyaknya toko juga itu memerlukan ya supporting daripada distribution center. Karena itu di tahun 2024 kita buka beberapa distribution center untuk menguatkan ya jalur distribusi kita terhadap gerai-gerai yang ada di lingkungan. Contoh, kita buka dulu Gorontalo. Sebelum kita buka cabang Gorontalo, kita punya pengiriman itu dari Manado. Nggak terbayangkan berapa lama kan. Nah, semakin lama potensi semakin banyak, akhirnya kita buka DC atau disebut cabang di Gorontalo. Bagaimana, kenapa di Gorontalo? Karena gerai-gerai kita sudah mulai. Nah, sampai saat ini kita juga belum punya DC yang ada misalkan di Sorong dan lain sebagainya. Karena sekarang ini masih pengiriman di Surabaya. Suatu waktu tentunya kita akan berpikir untuk membuka DC. Kalau jumlah gerainya sudah kita anggap mencapai nilai ekonomis seperti itu. Oke, sejauh ini sudah ada berapa distribution center yang dimiliki Alfamart? Saat ini untuk Alfamart 34. 34. Ya, DC tersebar di nasional ya. Dan satu DC itu bisa melayani kurang lebih 300 sampai dengan 600 gerai. Satu DC ya. Ditambah yang lebih kecil lagi kita sebut depo. Karena depo itu biasanya kurang lebih bisa melayani 100 gerai dan sebagainya. Tapi kalau DC skopnya lebih luas, artinya luas daripada tempat yang untuk kita manfaatkan untuk menerima barang dan mendelivery barang itu luas.